Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID. Dan di video kali ini tuh saya merakit sebuah PC lagi, di mana kali ini saya merakit PC dengan basic atau platform dari AMD. Karena waktu-waktu lalu itu banyak banget dari teman-teman dari kalian yang nanya, "Bang, kali-kali rakit PC dengan platform AMD dong, kapan pakai Ryzen dan lain sebagainya." Dan kali ini saya merakit PC menggunakan platform dari AMD. Nah, kira-kira komponen apa aja yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini? Mari kita langsung saja simak untuk video rakitan PC kali ini. Oke, di samping saya kali ini adalah PC dengan platform dari AMD. Tampilannya keren, cool, menawan, dan kira-kira komponennya apa aja sih yang digunakan di video rakitan PC kali ini. Saya akan coba jelaskan satu persatu untuk komponen yang digunakan. Yang pertama di sini kita gunakan prosesor. Prosesor yang digunakan tentunya dari AMD yaitu Ryzen 5 5600X dengan spesifikasi 6 core 12 thread. Yang mana mungkin ini rivalnya kalau di Intel itu bisa dibandingkan di antara Core i5 12400F atau antara 12600K. Ya, jadi buat kalian yang pengen cari alternatif lain selain Intel Core i5, mungkin Ryzen 5 5600X ini patut kalian pertimbangkan. Lalu untuk motherboardnya di sini kita gunakan motherboard yang harganya cukup terjangkau, ya, yang nggak mahal-mahal banget. Di sini kita gunakan dari Gigabyte B550M Gaming. Untuk motherboard ini memiliki desain yang sederhana, ya, nggak yang heboh-heboh banget, namun masih memperhatikan estetika dan performance-nya. Dimana juga di sini disematkan sebuah heatsink atau heat spreader untuk PRM-nya, yang mana di sini untuk mendinginkan PRM dan juga untuk menambah estetika dari motherboard ini jadi terlihat lebih tangguh dan juga lebih ganteng. Dan siapa sih yang nggak tahu motherboard Gigabyte ini memiliki durability yang baik juga buat penggunaan kita sehari-hari. Banyak yang udah cukup puas menggunakan motherboard Gigabyte. Jadi saya bisa merekomendasikan penggunaan motherboard Gigabyte ini untuk kalian untuk jangka panjang. Dan di sini juga kita gunakan komponen lain dari Gigabyte biar ya ada temennya ya Gigabyte. Kita gunakan GPU dari Gigabyte yang cukup eksklusif juga. Di sini kita gunakan Gigabyte RX 6500 XT Gaming OC 4GB. Nah, sebetulnya untuk RX 6500 XT di pasaran itu berkisar harganya di sekitar 3,5 sampai 4 juta lah. Tapi untuk Gigabyte RX 6500 XT Gaming OC ini memiliki harga yang cukup di atasnya, yakni di atas 4 jutaan atau 41, 42. Tapi itu terbayarkan dengan estetika dan juga ketangguhan yang diberikan, dimana untuk tampilan dari visualnya juga di sini sangat meyakinkan sekali. Dia memiliki triple fan dengan heatsink yang sangat panjang dan tebal. Ini menjadikan RX 6500 XT ini seperti GPU kelas high-end secara visual, padahal ini hanya RX 6500 XT. Dan ini menjadi salah satu poin yang saya sukai dari gaming OC ini. Ini jadi tampilan yang sangat luar biasa dan juga memiliki backplate yang menambah estetika dan juga kegantengan untuk si Gigabyte RX 6500X ini. Dan GPU ini membutuhkan konektivitas daya 1x6 pin power, yang mana di sini menandakan sepertinya GPU ini adalah GPU yang hemat listrik. Nanti kita akan lihat seperti apa konsumsi dayanya, seperti apa performanya, seperti apa pendinginannya dari Gigabyte Gaming OC ini. Ya, Gaming OC ini adalah salah satu lini GPU yang saya sukai ya, karena memang Gaming OC ini terlihat sangat mewah sekali, sangat eksklusif dan sangat estetik ketika kita pasangkan. Jadi ini nggak salah jadi salah satu pilihan buat beberapa dari kalian juga yang memang menginginkan tampilan yang keren untuk PC kalian.
Oke, untuk komponen selanjutnya di sini saya gunakan memori. Memori ini adalah memori yang sering sekali saya gunakan di 2022 ini karena memang memori ini adalah memori yang harganya terjangkau dan memiliki kualitas yang sangat baik, apalagi di luar negeri sana cukup terkenal ya. Jadi di sini saya gunakan PNY Accelerate Gaming yang mana ini versi silver atau versi refreshnya dari yang sebelumnya. Untuk desainnya sendiri menurut saya cukup dinamis dengan ada nyala-nyala RGB-nya juga tentunya, dan juga di sini memiliki spesifikasi dengan frekuensi 3600 MHz CL18. Nah, untuk memori yang saya dapatkan kali ini kebetulan dari chipsetnya itu Hynix, tapi mungkin nggak selalu kalian dapatkan Hynix, bisa saja dari Samsung dan lain sebagainya, tergantung kalian dapatnya ya. Jadi nggak selalu Hynix, nggak selalu Samsung, kurang lebih seperti itu. Dan untuk memori ini tentunya ada nyala-nyala RGB yang bisa sync ke motherboard kalian, bisa kalian atur-atur juga lewat motherboard. Jadi untuk penggunaan memori ini nggak ada masalah, bisa masuk ke motherboard Gigabyte, ke ASRock saya udah coba juga, atau ke brand-brand yang lain saya sudah coba. Jadi hampir nggak ada masalah penggunaan kapabilitasnya atau compatibility-nya cukup aman ya. Dan di sini juga kita gunakan storage dari PNY juga, yaitu adalah PNY CS2141 TB yang mana dia memiliki spesifikasi untuk write-nya di angka 3200 MB per second dan juga untuk read-nya di 3600 MB per second. Jadi ini tuh adalah SSD NVMe PCIe Gen 4 ya. Jadi ini NVMe dari PNY, cukup terbaru juga 1 TB ya. Ini cukup untuk kebutuhan kita kali ini, untuk penyimpanan kali ini ya, sangat cukup bahkan ya. Selanjutnya untuk mensuplai daya yang sehat, di sini kita gunakan power supply yang cukup baik juga. Kita gunakan dari Cougar, yaitu Cougar XTC 650 RGB, dimana untuk power supply ini adalah power supply yang bersertifikasi 80 plus polos. Namun walau ini sertifikasinya 80 plus polos, Cougar di sini mengklaim bahwa efisiensinya up to 86%, dimana untuk 86% ini ya bisa dikatakan setara dengan 80 plus bronze, namun sertifikasinya 80 plus yang polos saja. Namun untuk kualitasnya Cougar sendiri sudah sangat terjamin, nggak pernah mengecewakan, nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Jadi Cougar ini adalah salah satu power supply yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Dan penggunaan 650 watt di sini saya gunakan untuk persiapan jangka panjang. Jika mau upgrade GPU-nya, kita nggak perlu lagi bongkar pasang mengganti power supply-nya. Dan untuk power supply-nya di sini memang ada nyala-nyala RGB, namun sayangnya memang tidak terlihat untuk di casing ini. Nyala-nyala RGB-nya ada di fan bagian bawah. Menurut saya ini nggak terlalu ngefek ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka RGB untuk power supply, mungkin kalian bisa ambil XTC 650 yang non RGB, karena RGB-nya itu sayang sekali ya nggak kelihatan karena ada di bagian bawah. Tapi itu hanya preferensi pribadi saya saja. Dan di sini juga kita gunakan casing ganteng. Casing ganteng ini berwarna putih yang cukup estetik sekali, dimana di sini kita gunakan dari Cougar MG140R. Nah untuk Cougar ini dia memiliki 3 fan dari paket penjualannya yang sudah eRGB dan juga sudah dilengkapi dengan commander atau controller eRGB-nya. Di sini kalian juga bisa sync dan juga bisa kalian atur-atur untuk RGB-nya lewat motherboard atau software dari motherboardnya. Jadi untuk fan casing ini sudah diberikan free install 3. Jadi buat kalian nggak perlu pasang-pasang lagi, udah langsung dipasangkan di paket penjualan casing ini. Dan casing ini menurut saya memiliki ruang kabel manajemen yang cukup baik juga, sehingga buat kalian yang mungkin pemula merakit PC atau untuk yang ingin merakit PC nggak akan terlalu kewalahan untuk merapikan kabel manajemen di belakang. Dan untuk penyimpanannya cukup banyak juga di sini. Untuk SSD bahkan disiapkan sampai 4 slot, dimana di sini juga kalian bisa simpan di bagian depan, bisa di bagian belakang juga. Intinya kalian bisa pasangkan 4 slot SSD. Dan juga di sini masih disediakan untuk slot hard disk sebanyak 2 buah. Kalau kalian mau pasangkan hard disk masih bisa 2 buah di casing ini. Jadi casing ini memiliki tampilan yang sangat baik dan juga memiliki build quality yang sangat kokoh. Jadi mungkin buat kalian yang senang build quality yang bagus dan airflow bagus, mungkin MG140 ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian, karena depannya ini adalah sebuah mesh. Dan bagaimana jika motherboard kita tidak
memiliki fitur untuk adjustable RGB. Nah, fan-nya ini masih bisa kalian atur-atur melalui tombol yang ada di depan ini. Kalian bisa switch untuk RGB-nya di sana menyambung ke controller, jadi nggak perlu ribet, bisa disetting lewat controller di depan ini saja. Jadi cukup bagus juga untuk casing ini dengan segala fiturnya. Oke, mungkin untuk komponennya itu saja ya. Jadi kita akan langsung lihat benchmarknya seperti apa, terutama di kebutuhan gaming di resolusi 1080p, karena memang PC ini sepertinya akan sangat cocok untuk kalian gunakan gaming. Jadi mari kita langsung aja lihat untuk benchmarknya. Oke, dari benchmark yang sudah kita lihat, PC ini sangat mumpuni untuk kegunaan gaming di 1080p. Walau di beberapa game seperti game Cyberpunk ya kalian harus rela dengan settingan medium atau low untuk mendapatkan FPS yang sangat playable. Tapi overall untuk beberapa game kekinian ini udah sangat bisa, di game-game berat ini juga udah cukup lancar ya. Jadi it's okay lah untuk si RX 6500 XT ini. Hanya sayangnya untuk 6500 XT ini tentunya tidak ada encoder atau tidak bisa recording ya untuk display seperti tadi itu saya merecord menggunakan kamera. Jadi buat kalian yang ingin streaming, ingin record game, mungkin GPU ini tidak cocok untuk kalian. Jadi hanya cocok untuk gaming saja. Dan kira-kira untuk konsumsi dayanya menghabiskan atau mengkonsumsi daya berapa sih? Nah, untuk konsumsi daya di full load gaming itu berkisar di sekitaran 230 sampai 240 watt. Ya ini angka yang masih bisa dikatakan nggak terlalu boros-boros banget, mengingat performanya juga cukup baik ya. Di game bisa ultra, di beberapa game bisa ultra, itu udah sangat baik sekali.
Dan juga di sini untuk budgetnya, kira-kira budgetnya berapa sih untuk PC rakitan PC kita kali ini? Nah, PC rakitan kali ini awalnya saya ingin merakit budget di 10-12 juta, tapi ternyata nggak bisa ya. Ini kurang lebih menghabiskan budget di 13-14 juta. Ya, tapi ini cukup terbayarkan dengan tampilan, dengan estetik dari seluruh komponen-komponen yang digunakan, sangat recommended, tampilannya juga cukup baik dan juga kualitasnya sangat baik. Jadi ini recommended sekali untuk komponen-komponen yang digunakan. Hanya kurangnya satu di sini adalah dari suhu untuk prosesornya. Kita hanya menggunakan stock cooling saja. Jadi kalau kalian ada budget lebih, mungkin kalian bisa gunakan cooler yang aftermarket untuk mendinginkan prosesornya ya. Ya, apalagi buat kalian yang seneng overclock, mungkin CPU cooler aftermarket itu adalah hal yang wajib buat kalian. Oke. Mungkin itu saja video rakitan PC kali ini. Buat kalian yang ingin dibantu rakit PC seperti PC ini atau PC-PC yang lain, kalian juga bisa DM ke Instagram dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @gtechid. Kalian bisa DM juga di situ. Dan silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang PC ini. Bersama saya Angga Wiguna Saputra dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTechID and see you.